Hola, bonjour, selamat pagi semuanya. Sugeng Enjang, damel rencang-rencang. Perkenalan dulu, nama aku Afif Udin Ghazali. Nah, di vlog ini aku mau sharing-sharing aja gimana, ada informasi beberapa sih tentang pendaftaran beasiswa. Kebetulan ada baru, cuma sekarang udah masih pagi dan aku mau melakukan suatu hal dulu untuk menumbuhkan rambut karena nih rambutku udah rontok, banyak yang rontok kan, jadi aku mau treatment dikit-dikit tipis-tipis agar rambutnya bisa tumbuh. Nanti setelah aku lihat-lihat dulu, setelah aku lihat nanti baru akan aku share gimana sih ada sebuah beasiswa untuk para mahasiswa yang ingin belajar bahasa Arab. Nanti akan aku share cara-caranya gimana, informasi apa aja yang perlu tak share, nanti bakalan aku share di sini. Oke, jadi ikuti terus vlog ini agar kalian bisa tahu, agar aku bisa berbagi sama kalian tentang informasi yang aku tahu. Tapi ini aku pakai minoxidil, nggak ada apa namanya iklan-iklan ya, endorse-endorsean, pakai minoxidil untuk coba numbuhin rambut. Selain untuk numbuhin rambut, aku mau coba untuk numbuhin jenggot biar ada rasa Arab-Arabnya gitu sih. Nih, gini. Nah, udah beres kan tadi treatmentnya untuk mau coba numbuhin rambut pakai minoxidil. Sekarang aku akan coba cari-cari dulu informasi tentang beasiswa untuk belajar bahasa Arab di Qatar. Belajar bahasa Arab di Qatar. Oke, jadi nanti akan ada banyak keuntungan di sana. Spoiler aja, akan dapat tiket PP dan beberapa fasilitas lain. Tapi nanti akan aku share apa itu beasiswa Qatar dan apa aja yang harus, syarat-syaratnya apa aja, terus dokumen-dokumen yang diperlukan seperti apa, terus jenis-jenis penerimaannya seperti apa, dan dan kebijakannya seperti apa. Mungkin aku nanti akan share gimana sih untuk mendaftar di beasiswa bahasa Arab bagi penutur asing di Qatar University atau Universitas Qatar. Oke, jadi aku udah baca-baca sebentar, namun udah ada sedikit gambaran tentang beasiswa ini. Yang pertama, apa sih beasiswa ini itu? Jadi beasiswa ini itu adalah beasiswa untuk para pembelajar bahasa Arab yang memang mereka adalah penutur non Arab, dan beasiswa ini itu sekitar 1 tahun programnya. Jalannya program itu sekitar 1 tahun. Berdasarkan informasi yang tak dapat, ini diadakan oleh pusat bahasa di Qatar University. Syarat-syarat apa yang harus kalian punyai? Apa-apa aja sing kalian emang kudu duweni. Yang pertama itu kalian harus mempunyai ijazah minimal SMA, but preferably you have the undergraduate certificate, atau kalian sudah lulus dari universitas. Nah, pelamarnya itu lulusan universitas itu diutamakan. Yang kedua, itu umurnya harus antara 18 sampai 40 tahun.
Terus dan yang ketiga itu bukan termasuk penerima beasiswa pada tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian belum pernah dapat beasiswa ini dan itu kalian bisa daftar. Terus yang ketiga, yang keempat itu diprioritaskan kalian sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang bahasa Arab standar. Kayak contohnya pengetahuan tentang alfabet dan dasar-dasar membaca dan menulis. Tapi yang pasti sebagai persyaratan kelima, kalian harus terbiasa menggunakan bahasa salah satu dari dua bahasa, yaitu bahasa Arab atau bahasa Inggris, agar bisa berkomunikasi dengan baik di sana untuk administrasi atau komunitas di universitas. Oke, itu syarat-syaratnya. Terus gimana sih cara mengirim aplikasi untuk masuk? Jadi ada sebuah sistem di situ yang sudah disiapkan. Kalian tinggal masuk aja, terus membuat akun dan sandi agar kalian bisa mendaftar, gitu ya. Jadi kalian membuat akun dan sandi di aplikasi yang sudah ditunjukkan. Nanti akan aku share di sini mungkin kalian, atau di kolom deskripsi itu kalian tinggal klik aja, terus kalian buat akun itu dan unggah semua keperluan semua dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Nanti dokumennya akan aku kasih, akan aku jelaskan. Dan saat kalian mendaftar itu harus membayar wajib sekitar 50 rial, atau aku carikan dulu 50 rial itu berapa. 50 rial Qatar atau rial Qatar, sorry. Kalian harus membayar sekitar 50 rial Qatar atau sekitar 215.000 kalau sekarang, atau sekitar siapin aja dana 300.000 rupiah untuk kalian membayar aplikasi ini, membayar beasiswa ini. Jadi sekitar siapkan 300.000 rupiah untuk melakukan pendaftaran. Oke, jadi gitu, gampang kok sebenarnya. Tak ulangi lagi, untuk mengirim aplikasi itu kalian membuat akun dan membuat password pada akun pendaftaran yang sudah disediakan. Nanti akan aku share di kolom deskripsi atau di sini. Kalian bisa cek dan kalian mengunggah dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang ditentukan. Nanti kalian masuk aja, sama kalian harus membayar sebanyak 50 rial Qatar atau sekitar 300.000 rupiah. Tapi uang itu tidak dapat dikembalikan. Usahakan kalian membayarnya menggunakan kartu atau bank yang ada Visa dan Mastercard. Gitu ya cara untuk mendaftar. Apa aja sih manfaat-manfaatnya? Manfaat-manfaatnya itu banyak loh. Yang pertama, kalian bisa belajar untuk bahasa Arab di Qatar University, yang mana itu adalah salah satu universitas besar di Qatar yang lagi terkenal dengan kemegahannya, dan kemarin yang nge-host Piala Dunia masih nge-host di pusat bahasanya. Terus manfaat lain adalah kalian punya visa pelajar, nanti diuruskan biaya visa pelajar dan izin tinggal, kalian akan dapat itu. Kemudian kalian akan dapat biaya kuliah dan buku. Untuk nominalnya aku kurang tahu, nanti mungkin saat kalian daftar kalian akan tahu itu. Terus kalian dapat tiket PP dari negara kalian atau dari Indonesia ke Qatar. Terus kalian nanti akan dapat akomodasi di perumahan universitas, atau nggak usah kos lagi lah, kalian akan dapat itu. Dan dapat 3 kali makan sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam. Terus di asrama itu ada transportasi, laundry, layanan internet, lab komputer, aula permainan, dan perpustakaan gitu. Jadi intinya kalian dapat biaya visa pelajar dan izin tinggal, terus biaya kuliah dan buku, sama tiket PP pulang pergi. Tapi kayaknya nggak ada uang saku kayaknya. Tapi kalian nanti akan dapat makan 3 kali sehari. Terus apa aja dokumen-dokumen yang diperlukan? Yang pertama, ini sangat penting banget, aku coba ringkas aja. Yang pertama, kalian harus sertifikat ijazah dan transkrip itu harus ada, dan harus ada bahasa Inggrisnya. Kalau nggak ada maka harus ada salinannya, dan harus ada pengesahan dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Luar Negeri
dan pengesahan dari kedutaan besar Qatar. Kalau emang nggak ada kedutaan besar Qatar, kalian bisa cari pengesahan di kedutaan besar negara Teluk manapun, bisa Arab, bisa Uni Emirat Arab atau Dubai, terus bisa Bahrain, bisa Yaman, yang ada di negara Teluk. Oke. Terus kemudian yang kedua harus ada CV yang mencakup informasi pribadi, akademik pelamar, informasi tentang akademik, dan juga nomor telepon dengan kode negara dan email. Oke, ingat CV-nya itu harus ada informasi pribadi dan informasi akademik, kemudian ada email dan nomor telepon dengan kode negara kalian. Indonesia kan +62. Terus yang ketiga itu adalah salinan paspor yang halaman depan yang mencakup informasi pribadi, terus kemudian tanggal kadaluarsa, foto pribadi, dan informasi lainnya yang ada di paspor yang di halaman depan itu. Oke, itu salinannya harus kalian upload nanti. Kemudian yang keempat adalah adalah surat rekomendasi dari lembaga atau dari orang atau organisasi yang terkenal, misal seperti profesor, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, yang menjelaskan sih kenapa kok kalian harus dinominasikan untuk belajar di pusat bahasa Arab untuk penutur non-Arab di Qatar University. Dan surat ini harus dikeluarkan 1 bulan sebelum kalian melamar. Sama yang kelima itu adalah 1 foto yang berukuran paspor 4x6 kalau nggak salah untuk Indonesia. Dan format itu harus diupload dalam PDF kecuali foto. Ingat, bagi teman-teman, untuk aplikasi atau dokumen yang diupload setelah tanggal deadline-nya itu nggak bisa diterima. Dan ketentuan mutlak itu ada di mereka. Itu jumlahnya berapa yang diterima itu nggak tahu, tergantung dari pelamar dan jumlah kuota yang diberikan oleh sana. Jadi setelah kalian melamar, ya usahakan yang terbaik aja. Tuh, untuk tanggalnya kapan? Oh ya, kemudian kapan kalian akan bisa melamar itu? Dan untuk beasiswa ini ya dari info yang aku dapat, untuk program bahasa Arab untuk penutur asing itu dilaksanakan pada musim gugur tahun 2023 di Qatar. Itu sekitar bulan Juni sampai September, sekitaran bulan-bulan itu, Juni sampai September itu musim gugur di Qatar kalau nggak salah. Dan dibukanya untuk pendaftaran itu yaitu tanggal 15 Januari tahun 2023 itu dibuka awalnya, dan kemudian deadline-nya itu tanggal 16 Februari tahun 2023. Nah, pengumumannya di sini ditulis bahwa nanti akan tanggal 8 Mei 2023. Jadi tak ulangi lagi, untuk pengajuan aplikasi, awal pengajuan aplikasi itu dimulai tanggal 15 Januari 2023, terus kemudian untuk batas akhirnya itu tanggal 16 Februari 2023, dan pengumumannya tanggal 8 Mei 2023. Jadi kalian tandai di Google Calendar kalian kalau emang kalian mau untuk mendaftar, kalian penuhi semua syarat-syaratnya, terus kalian buat CV dan penuhi semua dokumen-dokumennya, dan kemudian kalian daftarkan pada tanggal tersebut untuk bisa belajar di Qatar University, belajar bahasa Arab untuk penutur non Arab. Oke, gitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang hal ini atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa DM IG ku di sini. Follow atau enggak itu hak kalian. Tapi kalau bisa kalian DM aja kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut. Dan juga mungkin kalian bisa terhubung di LinkedIn ku yang di sini untuk nambah-nambah relasi aja. Barangkali nanti kita bisa sharing bareng kayak gitu. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk komen, like, sama share informasi ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa tahu informasi tentang beasiswa dan tentang keseharianku bagaimana sebagai pencari kerja. Oke, gitu aja. Saya Muhammad Afifuddin Ghazali. Saya pamit. Dah.